Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mefta Rizky dengan NIM K4318039 dari kelas A. Di sini, saya akan berbagi sedikit informasi mengenai poliembrioni. Judul pada presentasi saya kali ini adalah poliembrioni pada Amorphophallus muelleribloom atau porang, dan kemudian jurnal yang saya gunakan adalah berjudul Uji Daya Tumbuh Porang atau Amorphophallus muelleribloom dari berbagai variasi potongan biji, jurnal oleh Turhadi dan Serafinah Indriani, yang terdapat pada jurnal Biotropika volume 3 nomor 1 tahun 2015. Baik, masuk ke materi ya. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu tanaman Amorphophallus muelleribloom. Tanaman ini merupakan anggota dari famili Araceae. Amorphophallus muelleribloom dalam bahasa lokal dikenal sebagai porang, suwek, ataupun iles-iles. Porang dikenal sebagai tanaman yang mengandung glukomanan yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri makanan dan farmasi. Nah, porang ini memiliki nilai ekspor yang sangat tinggi. Umbinya banyak dicari seperti di negara Jepang. Oleh karena itu, kuantitas hasil panen perlu ditingkatkan untuk mengimbangi permintaan pasar. Budidaya porang dapat dilakukan dengan teknik percambahan poliembrio, yaitu pada satu biji porang dilakukan proses pembelahan biji untuk memisahkan embrio-embrio yang ada pada biji tersebut. Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat diketahui bahwa pada porang terdapat fenomena poliembrio. Poliembrio adalah peristiwa terdapatnya lebih dari satu embrio dalam satu biji. Penelitian sebelumnya seperti yang telah dilakukan oleh Hakim dan Fauzi pada tahun 2008 pada biji ulin dan Ihsan Sukarmin pada tahun 2011 mengenai biji manggis, diketahui bahwa dengan adanya variasi potongan biji mampu dihasilkan jumlah bibit tanaman yang lebih banyak. Oleh karena pada porang terdapat fenomena poliembrio, maka dengan memotong biji atau embrio dalam berbagai variasi potongan biji, terdapat peluang untuk memperoleh bibit tanaman lebih banyak sehingga hasil panen dapat tercukupi. Nah, poliembrioni ini dapat terjadi karena adanya peristiwa apomiksis. Apomiksis sendiri adalah pembentukan embrio tanpa pembuahan oleh sperma. Ini menurut Karmana tahun 2008. Poliembrioni banyak terjadi pada angiospermae. Dalam kebanyakan kasus, embrio tambahan atau akibat dari apomiksis ini tidak berkembang hingga matang dan mengalami degenerasi dini atau tidak bertumbuh hingga dewasa. Seperti itu. Pada gambar yang tertampil itu merupakan gambar dari buah porang. Pada buah porang tersebut dalam satu tongkol terdapat warna yang berbeda, yaitu hijau pada bagian dasar atau proksimal, kemudian kuning di bagian tengah dan merah di bagian distal. Untuk memperoleh biji dari tanaman porang ini dilakukan dengan mengupas buahnya, kemudian dicuci lalu dikeringkan. Perlakuan poliembrioni dilakukan dengan memotong biji porang dalam beberapa tipe seperti yang tertampil pada gambar. Untuk P1 itu dipotong secara membujur menjadi 3 bagian. Kemudian untuk P2 dipotong secara membujur menjadi 2 bagian. Untuk P3 dan P4 sama-sama dipotong melintang, namun yang P3 itu dibagi menjadi 3 bagian, P4 menjadi 2 bagian, dan P5 itu tidak dipotong atau masih utuh 1 biji. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini menunjukkan bahwa biji porang yang disemaikan memunculkan tunasnya pada minggu ke-1 hingga ke-4. Biji porang yang tumbuh diawali dengan proses perkecambahan. Proses ini ditandai dengan munculnya tunas yang ketika muncul ke permukaan tanah tampak dibungkus oleh seludang. Porang merupakan tanaman berkeping satu atau monokotil dan tipe perkecambahannya hipogeal, yaitu kotiledon akan tetap berada di bawah permukaan tanah ketika berkecambah. Nah, jumlah tunas yang dihasilkan pada biji yang tidak dibelah atau P5 ini menunjukkan adanya gejala poliembrio. Hal tersebut dapat diketahui dari jumlah tunas yang dihasilkan melebihi jumlah bagian biji yang disemaikan. Jumlah tunas yang dihasilkan oleh biji P5 itu sebanyak kurang lebih 12, sedangkan biji yang disemaikan sebanyak 10 biji tanpa dibelah. Sifat tanaman yang terbentuk dari perkecambahan poliembrioni ini dari beberapa tanaman yang tumbuh hanya ada satu yang berbeda dari tanaman induknya. Hal itu disebabkan karena
terjadinya peleburan sel gamet jantan dan betina sehingga tanaman tersebut memiliki gen dari keduanya. Tanaman yang mempunyai sifat yang sama dengan induknya terbentuk dari perkembangan vegetatif. Poliembrioni kemungkinan terjadi karena pembelahan embrio yang telah ada. Embrio berasal dari sel-sel kandung lembaga selain sel telur yang dibuahi dan terbentuknya kandung lembaga yang banyak dalam satu ovum. Sifat poliembrioni banyak terdapat pada benih rekalsitran atau benih yang memiliki kadar air yang tinggi pada saat masak. Kemudian bisa kita lihat pada grafiknya ya. Jadi dari kelima jenis biji tadi, sifat poliembrioni paling tinggi itu terjadi pada biji yang tidak dibelah atau yang masih utuh. Jadi dari kesemua biji tersebut yang 5 tipe tadi itu terjadi poliembrioni, namun peristiwa tertinggi terjadi pada biji yang tidak dibelah atau P5. Poliembrioni pada tanaman porang ini termasuk dalam aseksual poliembrioni, yaitu embrio yang berkembang tanpa didahului oleh fertilisasi. Jadi itu merupakan perkembangan dari sel selain sel telur dalam embrio sac atau kantung embrio tanpa didahului oleh fertilisasi. Poliembrioni ini biasanya berkembang dari sel nucellus atau sel integumen sehingga disebut sebagai poliembrioni adventif. Contoh dari poliembrioni adventif itu sendiri dapat dilihat pada gambar. Yang gambar A itu merupakan perkembangan embrio dari sel antipodal. Kemudian gambar B dan C merupakan poliembrioni adventif yang embrionya berkembang dari sel nucellus. Pada gambar yang saya tampilkan di atas merupakan peristiwa poliembrioni adventif pada tanaman secara umum ya, bukan pada porang secara khusus karena cukup sulit untuk mencari gambar peristiwa poliembrioni pada biji porang ini secara gambar asli seperti itu. Jadi saya menampilkannya pada tanaman secara umum. Namun kurang lebih sama dengan tanaman porang dalam proses perkembangannya. Nah, jadi kesimpulannya pada presentasi kali ini merupakan pada tanaman porang atau Amorphophallus muelleribloom terjadi peristiwa poliembrioni, yaitu peristiwa di mana terdapatnya lebih dari satu embrio dalam satu biji. Poliembrioni pada tanaman porang ini terjadi tanpa didahului oleh pembuahan atau yang disebut juga poliembrioni aseksual atau adventif. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai poliembrioni pada Amorphophallus muelleribloom atau tanaman porang. Semoga yang sedikit dari saya bisa menambah informasi bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.